wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan solat isya dengan berjamaah. Demikian pula disusul insyaAllah dengan solat tarawih dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ini kepada kita seterusnya sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita dan kita meninggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang sering kita dengar dan kita sudah tahu akan perintah daripada puasa adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata orang-orang yang beriman itu mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Siapa saja seorang laki-laki yang mukmin dan seorang wanita yang mukminah, maka dia masuk dalam ayat tersebut, diwajibkan untuk berpuasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya berbicara seorang wanita, sesungguhnya penting pula bagi mereka, para wanita, para ibu-ibu, untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan berkaitan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena kita mengetahui seorang wanita dengan laki-laki memiliki perbedaan, dan terkadang perbedaan tersebut menjadikan beberapa ibadah tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita. Oleh karena itu seorang wanita hendaknya mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Di antaranya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini juga penting untuk diketahui oleh ibu-ibu terutama lagi adalah para wanita remaja. Demikian pula tidak kalah pentingnya diketahui oleh para bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Apa itu? Yakni tanda seorang wanita dikatakan balik dalam Islam. Kenapa ibu-ibu, para remaja putri, demikian pula para bapak-bapak harus tahu dan penting mengetahui hal ini? Karena di balik tanda-tanda tersebut akan muncul konsekuensi ibadah yang wajib. Sebelum ada tanda itu, putri-putri kita belum wajib untuk melaksanakan ibadah, tapi boleh dilatih. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka mau tidak mau anak kita harus kita suruh untuk melakukan ibadah yang hukumnya wajib. Seorang wanita dikatakan balik apabila mengalami salah satu dari 4 hal. Karena terkadang tidak semuanya bareng, sesekali yang ini, sesekali yang itu, yang nanti kita sebutkan. Tapi kalau sudah muncul salah satunya saja, berarti putri kita ini telah balik. Kalau sudah balik, berarti dia sudah wajib berpuasa, sudah wajib sholat 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang pertama, yang ini biasa dialami oleh seorang wanita adalah keluarnya darah haid. Ya, bagi seorang remaja putri yang telah keluar darah haid, maka dia telah
balighah, dia telah wajib melaksanakan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda baliknya seorang wanita adalah ketika dia telah bermimpi basah. Kalau ada yang bertanya apakah wanita mengalami, jawabannya adalah iya, walaupun tidak sesering laki-laki. Karena ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati minal ghusli idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila dia telah bermimpi? Nabi SAW menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, kalau dia mengetahui adanya keluar mani pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita juga mengalami mimpi basah, walaupun mungkin tidak sering sebagaimana seorang laki-laki. Maka jika seorang wanita telah bermimpi basah, maka dia telah balik. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut kemaluan darinya. Kemudian yang keempat, dia telah berusia 15 tahun. Maka jika putri kita telah mengalami salah satu dari 4 tanda ini, maka dia telah balighah. Dia telah wajib untuk berpuasa, dia harus wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu dan sebagainya. Ini yang pertama yang perlu diketahui oleh kita bersama, dan juga demikian pula diketahui oleh para ibu-ibu dan juga remaja putri. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi ibu-ibu yang perlu juga diketahui adalah apabila besok ini, misalnya adalah besok itu adalah tanda ibu-ibu itu mengalami haid. Karena seorang wanita ada masa di mana dia tahu masa haidnya, walaupun ada pula yang tidak tahu karena tidak beraturan. Tapi kalau ada yang tahu bahwa besok itu adalah jadwalnya dia haid, maka mau tidak mau malam hari ini sang ibu tersebut harus berniat besok ingin berpuasa. Jadi kalau sang ibu ini tahu bahwa besok adalah jadwalnya haid, jadwalnya libur, maka dalam hukum Islam malam hari ini sang ibu ini harus tetap berniat besok ingin puasa. Alasannya adalah, pertama, terkadang haidnya seorang wanita walaupun sudah teratur bisa terhambat. Bisa jadi besok tidak datang haid, tapi hari berikutnya. Maka mau tidak mau harus diniatkan mulai malam hari ini. Dan yang kedua alasannya adalah, apabila benar besok itu terlambat haidnya, maksudnya haidnya masih hari berikutnya, maka kalau tidak diniatkan dari malam hari ini, maka puasanya tidak sah. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita, dan termasuk kita para lelaki, hendaknya puasa wajib, termasuk puasa Ramadan, dari malam seperti ini harus sudah diniatkan besok ingin puasa. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyiti niyata minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan untuk berpuasa besok hari dari sejak malam ini, maka tidak ada puasa baginya. Maka ini harus diketahui oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu terkadang kalau tahu besok jadwalnya libur, jadwalnya haid, malam hari ini sudah tidak berniat. Wong besok haid kok ngapain niatkan gitu. Padahal yang benar tetap niat, walaupun kalau besok memang haid ya sudah nggak berpuasa. Tapi tetap niat, karena bisa jadi haidnya di hari berikutnya, sehingga besok memang harus harus berpuasa, dan niat puasa wajib harus sejak malam. Adapun niat niat puasa sunnah bisa sejak setelah terbitnya fajar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukum yang selanjutnya yang juga perlu diketahui oleh wanita yang sedang haid, apabila seorang wanita yang haid lalu dia tidak berpuasa, dan itu jelas tidak boleh berpuasa, ketika sudah suci di tengah hari, maka sebagian ulama menyarankan untuk tidak makan dan minum sampai tenggelamnya matahari, walaupun puasanya batal.
Jadi kalau ada seorang wanita yang haid, yang jelas dia tidak berpuasa, tapi ternyata di siang hari dia sudah suci, maka kata para ulama, sebagian yang mengatakan wanita ini tetap tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Ya, tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari untuk menghormati bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ya boleh saja makan dan minum, wong memang puasanya apa? Ya, sudah apa puasanya puasanya batal. Ya, jadi sudah di tengah hari dia puasa, di tengah hari kok haid. Afan. Pas puasa di tengah siang kok ternyata dia haid, maka sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari, tapi sebagian yang lain boleh makan dan minum. Mana pendapat yang kuat? Wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang kuat boleh makan dan minum. Ya, karena memang sudah batal puasanya. Tapi kalau ingin menghormati bulan Ramadan, menghormati orang yang berpuasa dan dia mau menahan sampai tenggelamnya matahari dan dia tidak makan dan minum walaupun sudah batal puasanya, maka ini juga ini boleh. Ya, boleh dilakukan dan insya Allah dapat pahala. Jadi sekalipun puasanya batal, tapi ternyata dapat pahala karena menghormati bulan yang mulia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang harus diketahui oleh para wanita, demikian pula kita sebagai seorang suami apabila nanti ditanya ketika pas istrinya sedang berpuasa tapi tiba-tiba di sore hari sebelum menjelang berbuka ternyata dia batal karena haid, apa yang harus dilakukan? Maka kita bisa menerangkannya kepada mereka dan ibu-ibu yang sudah tahu juga bisa mengamalkannya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan para wanita hendaknya mereka mengetahui hukum-hukum tentang masalah puasa karena kaitan mereka dengan puasa sangat erat sekali. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.